Ya, halo teman-teman. Kali ini kita akan masuk di pembahasan yang namanya pecahan. Pecahan itu apa sih teman-teman? Nah, jadi seperti ini ya gambarannya. Misal kita punya sepotong roti. Teman-teman ya. Kita punya sepotong roti, terus kita bagi jadi dua bagian yang sama. Nah, terus di sini ada dua orang anak. Yang pertama A, terus yang kedua B. Si A dapat satu bagian dari dua roti yang dibelah jadi dua bagian tadi. Si B dapat satu bagian, dapat sama-sama satu bagian. Jadi totalnya ini ada berapa? Ada dua bagian. Jadi A dapat satu bagian dari total dua bagian, B juga demikian dapat satu bagian dari total dua bagian. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Contoh lagi seperti ini. Ada sebatang coklat. Nah, sebatang coklat, anggaplah sebatang coklat teman-teman ya. Coklatnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini kan ada 4 bagian. Nah, sebatang coklat ini punya 4 bagian. Nah, di sini si A dapat satu bagian dari total 4 bagian, sisanya untuk si B. Jadi di sini si A dapat ya dapat satu bagian dari total 4 bagian, sedangkan B dapat berapa sisanya? 1 2 3 bagian dari total 4 bagian dari batang coklat tersebut teman-teman ya. Nah ini, jadi pecahan itu kurang lebih penulisannya seperti itu teman-teman. Jika kita punya bilangan A dan B, ini teman-teman ya, A dan B ya, A dan B, maka A ini dalam matematika A ini disebut pembilang, dari suatu pecahan, sedangkan yang bawah ini disebut penyebut dari suatu pecahan. Tapi ada syaratnya teman-teman. Pembilang dan penyebut ini dengan syarat penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Penyebut tidak boleh sama dengan penyebut tidak sama dengan 0 gitu ya. Maaf, saya ulangi. Jadi syaratnya dalam pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena ketika penyebutnya sama dengan 0, maka hasil pecahan itu tidak akan terdefinisi, nggak akan ada hasilnya, tidak terdefinisi. Misal kita punya 1/4, 1 bagi 4, ini jelas hasilnya ya, 0, sekian. Nah, 0,25. Nah, sedangkan ketika kita punya pecahan 1/0, maka hasilnya ini tidak terdefinisi. Nah, hasilnya tidak terdefinisi. Itu teman-teman ya. Jadi sama seperti di pelajaran bilangan, itu tidak boleh dibagi dengan 0 ya. Ketika suatu bilangan dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi nilainya gitu ya. Bisa dipahami sampai sini teman-teman ya. Intinya pecahan itu memiliki pembilang dan penyebut gitu ya. Terus kemudian yang harus kita ketahui, penyebutnya tidak boleh 0 gitu saja, tidak boleh 0. Jadi penyebutnya tidak sama dengan 0. Nah, contoh lagi teman-teman ya. Dalam 12 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,
Oktober, November, Desember. Nah, dari 12 bulan ini ada berapa jumlah total bulan yang diawali atau dimulai dengan huruf J? Nah, ini bisa jadi pecahan juga. Nah, yang diawali huruf J sini Januari, ya enggak? Juni, Juli. Jadi jumlah bulan yang diawali dengan huruf J dari 12 bulan yang ada itu kita bisa nulisnya seperti ini, 3/12, 3 bulan dari total 12 bulan gitu. Sampai di sini konsep pecahan bisa dipahami teman-teman ya. Intinya pecahan itu ada pembilang dan ada penyebut, dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu saja yang perlu kita pahami sampai sekarang. Sampai di sini teman-teman ya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini, terus kemudian tombol loncengnya dinyalakan. Sewaktu-waktu ada upload video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Jangan lupa dibantu like-nya, semuanya tolong dibantu karena semuanya itu gratis ya, tidak perlu dipungut biaya. Terima kasih, semoga teman-teman yang ikut membantu mengembangkan membuat channel ini terus eksis, selalu diberi kesehatan, terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.